Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para bapak, para ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan apa yang sudah saya bahas kemarin tentang pintu-pintu yang bisa kita lalui untuk kemudian kita bisa menikmati sholat, dan kemudian kita bisa melabeli diri kita sebagai penikmat sholat. Kemarin saya membahas tentang bagaimana syukur sebagai salah satu pintu yang bisa kita lalui ketika kita ingin menikmati sholat. Artinya, di dalam sepenuh sholat itu, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, dengan tanpa kita merubah bacaan yang kita ucapkan, di hati kita senantiasa kita menyatakan rasa syukur atau rasa terima kasih. Kalau dalam bahasa Inggris, syukur itu artinya gratitude. Gratitude itu definisinya itu adalah pernyataan apresiasi. Jadi kalau mengambil makna dalam bahasa Inggris ini dan kemudian kita tarik dalam makna syukur, maka saya bisa katakan itu relevan untuk kita gunakan. Artinya ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita mengapresiasi pemberian Allah apapun itu bentuknya. Dan salah satu bentuk pemberian Allah yang paling patut kita apresiasi adalah Allah memberikan iman di dada kita. Allah titipkan iman di dada kita. Dan setelah Allah titipkan iman, Allah berikan hidayah kepada kita, yakni dengan kemauan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat ibadah ini, walaupun malam ini hujan demikian sangat deras. Rasa syukur itu, Allah mentakdirkan kita bisa sholat ini, maka ketika kita sholat, kita bisa ungkapkan, kita bisa nyatakan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan hamba untuk mampu rukuk dan sujud, untuk mampu datang ke majelis ini, ke masjid ini. Ya Allah, terima kasih. Engkau berikan rasa ingin kepada hamba untuk mengangkat kedua tangan ini, untuk menyebut asmamu yang indah. Rasa syukur itu terus kita ungkapkan, Maka insya Allah dalam sholat kita akan menemukan kebahagiaan dan ketenangan yang luar biasa. Kita bisa tambah rasa syukur kita ketika mata kita bisa menatap tempat sujud. Ketika mata kita bisa menatap titik di mana kita akan menempelkan dahi ini. Kita bersyukur, ya Allah, terima kasih atas nikmat mata ini. Mata ini masih Engkau berikan kemampuan untuk melihat. Ketika kita dalam sholat kemudian bisa mengucapkan, melafazkan kalimat-kalimat yang indah, rasa syukur, ya Allah, terima kasih. Lisan ini masih Engkau izinkan untuk menyebut namamu yang indah. Padahal lisan ini lisan yang kotor, sering bohong, sering melukai hati orang lain, sering mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk dilakukan. Terima kasih Engkau telah mengizinkan hamba untuk menyebut namamu yang indah. Terus rasa syukur itu terus diungkapkan. Nikmat sholat itu, Pak. Mungkin kemudian kita akan sangat mudah untuk meneteskan air mata. Dalam sholat kita syukur, dalam sholat terus kita syukur. Contoh sholat yang di dalamnya
itu dipenuhi rasa syukur sebagaimana yang saya bahas kalau tidak salah kemarin, yakni sholatnya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau itu kebiasaan rutin kalau sholat sehari semalam 1000 rakaat. Bayangkan Pak, 1000 rakaat sholat. Berarti kalau misalkan rata-rata 2 rakaat yang 500 sholat. Apa rahasia dia bisa menikmati sholat itu? Awalnya beliau itu niatnya cuma mau 2 rakaat. Tapi ketika sholat, ya syukur, ya Allah engkau takdirkan hamba bisa sholat. Ya Allah engkau takdirkan hamba bisa rukuk dan sujud. Di tengah kenyataan bahwa banyak orang yang bermaksiat, banyak orang yang durhaka kepadamu, engkau takdirkan hamba untuk rukuk dan sujud kepadamu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena rasa syukur itu Allah takdirkan beliau bisa sholat. Setelah sholat 2 rakaat, sholat lagi. Sholat yang berikutnya, syukur lagi. Karena rasa syukur itu menjadi bahagia, sholat lagi, terus dan terus dan terus sampai 1000 rakaat. Sholat apa itu Pak? Itu kalau dalam fikihnya namanya sholat sunnah mutlak. Jadi Bapak boleh kalau misalkan sekarang lagi bulan Ramadan, asalkan bukan di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat, setelah sholat subuh sampai keluar matahari, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Di luar itu mangga. Bapak mau sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah mutlak. Kalau misalkan mengucapkan usolli sunnatan lillahi ta'ala saja sudah. Allahu Akbar 2 rakaat. 2 rakaat. Pintu berikutnya agar kita bisa menikmati sholat dan bisa khusyuk dalam sholat kita itu adalah tadarruk. Apa itu tadarruk? Tadarruk itu perasaan bahwa diri kita tuh rendah sekali di hadapan Allah. Definisinya tadarruk itu seakar dengan atau sama dengan tadzallul, merasa hina di depan Allah. Merasa diri kita itu tidak ada apa-apanya di depan Allah. Kalau kita bangga karena harta kita, karena kita punya Alphard, karena kita punya rumah di real estate, bandingkan dengan kekayaan Allah, subhanallah, tidak akan ada apa-apanya. Kekayaan Allah itu yang ada dalam Al-Quran aja kan langit dan bumi, bumi dan langit. Apa definisi langit? Kullu ma fawqanas sama wa kullu ma tahtanal ardh. Apa-apa yang ada di atas kita itu langit. Bintang itu masuk kategori langit. Dan mungkin Bapak Ibu tahu bintang terdekat dengan kita itu apa? Matahari. Karena kita tuh bumi anak buahnya matahari. Setiap bintang punya planet. Bintang matahari itu punya 9 planet. Dan bumi itu adalah salah satu di antara 9 planet tersebut. Bintang terdekat kedua setelah matahari itu namanya bintang Alpha Centauri yang saya tahu. Berapa tahun Pak untuk nyampe ke Alpha Centauri? Kata ilmuwan 4,3 tahun perjalanan cahaya. 4,3 tahun perjalanan cahaya untuk sampai kepada bintang terdekat kedua setelah matahari. Mana mungkin sampai untuk kita ya. Itu padahal baru bintang yang terdekat setelah matahari. Dan tahu tidak Bapak Ibu, bintang itu mengumpul dan disebut dengan galaksi. Galaksi kita itu Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu bintangnya itu miliaran. Miliaran bintangnya. Itu bintang Pak, bukan planet. Kita mah bumi, planet anaknya bintang. Dan galaksi di alam raya ini teramat sangat banyak. Ada katanya miliaran. Sehingga bintang itu ada yang menggambarkan bintang di langit itu ibarat butiran pasir yang ada di pantai. Saking banyaknya bintang. Sekali lagi itu adalah bintang, bukan planet. Kita mah bumi Pak. Bumi ini planet. Betapa kecilnya bumi ini kalau kita lihat di alam raya. Mungkin hanya setitik debu.
Sekarang bayangkan diri kita dibandingkan dengan luasnya bumi segede apa. Ketika kita sholat, maka tidak layak kita merasa sombong karena kita merasakan bahwa diri kita punya banyak harta. Dan tidak pantas juga ketika kita sholat mengingat harta kita. Berarti kita membandingkan Allah dengan harta kita. Betapa perbandingan yang tidak seimbang ketika kita sholat terlalu mengingat harta kita. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala kekayaannya demikian sangat luas seperti itu. Maka tadzallul atau tadarruk bisa kita hadirkan ketika kita sholat. Ya Allah, hamba ini tidak ada apa-apanya di hadapan. Dunia yang segede ini buat kita, buat Allah sangat ringan untuk kalau bahasa Sunda ditanggui. Coba kita angkat ini, mampu nggak ada satu orang di antara kita ngangkat ini? Tidak mungkin ada yang mampu ini diangkat misalnya oleh sendiri. Gusti Allah menopang bumi yang segede-gedenya sendirian tanpa bantuan siapa. Baru bumi yang sekecil ini, belum planetnya, belum galaksinya, mereka tidak tabrakan. Masya Allah, subhanallah, betapa agungnya Allah. Jadi ketika kita sholat, kita menghadirkan Allah dengan rasa tadarruk bahwa kita tuh ya Allah, hamba teramat sangat kecil di hadapan. Tidak ada apa-apanya hamba ini di hadapan ya Allah. Itu pintu berikutnya agar kita bisa khusyuk dalam sholat, merasa kita kecil. Mudah-mudahan para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa memaknai sholat kita dengan penuh syukur dan penuh tadarruk. Masih ada beberapa pintu yang mungkin nanti minggu depan insya Allah akan saya lanjutkan kembali. 2 pintu itu kalau kita bisa laksanakan dalam sholat kita akan menikmati betapa indahnya sholat ini. Jadi kita bisa menikmati dan kita bisa jadi terus menerus mengalir air mata ini tak tertahankan karena kita merasa ada getaran-getaran kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.